Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada kita hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, mengingatnya, serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi, dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Dan tentunya sholawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah Jumat singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Palestina sana, berjuang melawan penjajahan Zionis Israel. Sudah banyak orang meninggal, tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita, saudara sesama muslim. Siapa saja dan kapan atau di mana saja bisa meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu,
kemudian Dia mematikan kamu kembali, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah, dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada. Lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini menunjukkan bahwa kita semua pasti mati. Semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal. Namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan berharga ini. Yang pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1-2 Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan. Dia Maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha perkasa lagi Maha pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Fa in khairal amali adwamuhu wa in qalla." Yang artinya, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah rutin atau berkelanjutan, meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, yaitu menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, yang dapat mendoakan kita kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa' bihi aw waladin shalihin yad'u lahu, rawahu Muslim. Yang artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak solih yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Yang artinya, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab,
Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan amal solih sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain berusaha dengan segenap amal solih untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisam bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat wa ya kashifal baliyat. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ansur ikhwatal muslimina fi kulli makan ya rabbal mustad'afin. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfina anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqman wala alaman. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.